Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan satu renungan firman Tuhan ya untuk saling mengingatkan dan saling menguatkan. Tema pokok kita tetap masih kembali ya, saya minta di switch ya, keselamatan untuk seluruh keluarga. Ya, keselamatan untuk seluruh keluarga. Tahun 95 saya pernah bertugas di sini. Ya, hingga tahun 98. Jadi pada saat tahun 95, gedung ini bukanlah gedung yang seperti sekarang. Ya, sebagian orang tua pasti tahu, kecuali mungkin anak-anak yang lahir di atas tahun 2000-an. Hari Sabat, kalau siang, itu rata-rata 70 hingga 90% itu usianya di atas 40 hingga mungkin 90 tahun. Jadi nggak ada anak muda kayaknya ya, hanya pendetanya yang muda saat itu. Dan beberapa anak pendeta dan anak penatua Filemon. Dan 3 keluarga saya tahu. Sekarang pendeta Tertius, ya anaknya Kohanyu. Sisanya lain-lain orang tua. Tapi meskipun demikian, ada sesuatu yang luar biasa pada saat itu, di era itu. Ada beberapa orang tua, sebelum jam ibadah jam 2-an, itu jam 11 sudah ada di gereja. Meskipun mereka adalah dijemput. Ya. Tapi jam 11 lah, paling lama, paling telat itu jam 12. Sudah ada di gereja. Ngapain mereka? Doa. Ya, saya sendiri kadang-kadang jadi pendeta habis sabat pagi, aduh capek ya. Sampai siang, jam 10-an, sebagian baru bubar. Nah, habis itu makan, kayaknya nunggu jam 2 itu maunya sare. Ya. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa juga seperti itu. Maka satu ketika, ada sepasang suami istri. Yang generasi senior pasti tahu ya. Ayah ibu angkat dari almarhum penatua Ali Yunus. Itu juga termasuk yang paling pagi. Bagi saya 2 orang pasang suami istri yang udah usia saat itu saya tanya umur 80. Kayak nampaknya paling romantis. Karena umur 80-an sepasang suami istri masih ada di gereja duduk bersama-sama. Dalam benak pikiran saya, orang tua ini mungkin yang lebih dulu percaya Tuhan Yesus ya. Maka saya iseng-iseng di tengah hari itu, saya duduk tanya-tanya. Ya. Makanya saya bisa tahu kalau itu juga orang tua angkat. Dan saya juga bisa tahu permasalahannya ya. Jadi ngobrol-ngobrol demi ngobrol, saya tanya kapan dibaptis ya. Oh, enggak muda, umurnya sekian-kian. Kenapa bisa demikian? Ya mungkin doa dari penatua Ali Yunus. Kan kita tahu ya, almarhum penatua Ali Yunus juga termasuk orang yang sangat rajin dan sangat kuat di dalam doa di awal Sabat ya. Kenapa bisa? Ya dia bilang sakit. Sampai nggak sadarkan diri. Ya. Tapi dia nggak merasa nggak sadarkan diri. Saya harus compare ke penatua Yunus ya. Karena penatua Yunus benar koma, masuk ke mana? Ke rumah sakit Kebonjati. Itu ceritanya begitu ya. Dan saking lamanya diranjang, katanya ini belakang kan kalau panas itu lecet jadi luka ya. Saya tanya, tapi ceritanya sih pendek. Tapi kalau yang nunggu pasti ceritanya panjang ya. Dia bilang saat itu dia seperti tidur. Begitu tidur tiba-tiba di bawah ranjang ada 2 manusia kecil dia bilang. Bangunkan dia, tarik dia keluar. Ya, sebenarnya dia tadi tidak mau, dia keluar, dia pergi. Jalan terus. Ya. Sampai satu ketika dalam perjalanan itu, sebenarnya singkat dia bilang.
tiba-tiba ada satu sosok yang tinggi besar. Stop. Suruh menghentikan 2 orang. Stop. Tidak boleh. Ya. Lalu diusir tuh. Nah, yang dia nggak bisa lihat wajahnya ya, nggak bisa lihat wajahnya. Itu saya tanya, dia nggak bisa lihat, cuma terang, stop. Lalu dia bilang, balik lagi. Apa ya yang waktu itu yang sakit itu? Siapa? Saya ini Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, harus memberi diri untuk dibaptis. Saya tanya Panatu Ali Yunus, gimana? Wah iya, dia bilang, ya doa. Kenapa? Karena di rumah sakit dia sering melihat suatu kuasa kegelapan. Jadi dia sering doa. Nah, itu satu peperangan ya. Nah, terus saya juga nggak tahu tuh, sebenarnya semua dokter pada saat itu sudah pasrah. Tapi tiba-tiba dia bangun. Dan ketika dia bangun gak lama kemudian dia hanya ngomong, saya mau dibaptis. Saya nggak tahu, tanya senior ya. Setahu saya pernah lihat fotonya. Ada orang tua digotong dengan kursi, dulu masih baptisnya di daerah Cihamplasan. Ya, jadi digotong dengan kursi, diturunkan dengan kursi, ya dibaptis, diselamkan, bangun, keluar, jalan. Itu yang terjadi. Anda masih boleh compare kepada orang senior yang masih ada di sini, tanya sama mereka. Itu yang saya dapat. Kayak dari tahun 95 ketika saya bertugas. Jadi saya masih punya kenangan ingatan. Itu terjadi. Ya. Karena meskipun hari ini adalah temanya berkaitan dengan keselamatan untuk seluruh keluarga, ya judul pada hari ini adalah satu keluarga dibaptiskan. Berkaitan kembali lagi ya, ini hanya kesaksian. Tentu kesaksian itu harus dikompar sesuai dengan firman Tuhan ya. Tahun 2014 hampir mirip, cuman ceritanya berbeda, hampir mirip. Jadi ada satu orang pemuda, bukan orang Kristen, bukan juga jemaat kita. Dia naik motor. Ini saya di sana, karena saya tinggal di sana setengah tahun, karena saya dengerin itu kesaksian. Jadi dia ada seorang pemuda, dia naik motor di Taiwan tuh. Motor sedikit moge lah, anak muda ya. Kalau kayak di sini mungkin yang seperti motor sport. Ya, biasalah anak muda, larinya pasti kenceng. Nah begitu dia lari, di perempatan sebenarnya terjadi crash, tabrakan. Buas. Seharusnya dia jatuh. Orang itu yang jatuh. Begitu jatuh, banyak orang mengerumuni. Cuman dia merasa tidak seperti itu. Dia merasa dari tabrakan itu dia seperti lewat. Des. Dia lihat di belakang. Orang rame memang. Tapi dia nggak tahu siapa yang rame. Padahal itu tubuhnya di situ. Dia lari, Awalnya di depan ini dia bilang masih rame. Makin ke sini makin terang sih. Tapi kok nggak ada orang. Seperti dia naik motor sendiri. Tapi lampu yang dia jalani itu makin pelan, makin gelap. Makin pelan, makin gelap. Terus dia jalan. Nih, kemana? Nah, tiba-tiba, ya tadi hampir miripnya. Berdiri satu. Padahal itu negara berbeda. Saya dengerin kesaksian, saya ingat tuh tahun 95. Oh, gitu ya. Karena saya nggak punya pengalaman secara dunia roh yang seperti itu.
Stop. Jangan diterusin. Dia hanya bilang stop. Siapa? Dia nggak jawab. Cuman tiba-tiba nongol satu gedung. Samar-samar dia nggak bisa lihat gedungnya. Terdengar sebuah nyanyian. Nyanyian yang dinyanyikan dari suara gedung itu. Habis itu orang itu bilang, balik. Saudara, ternyata begitu dia sadar, dia di rumah sakit. Orang tuanya bilang, lu udah koma sekian lama. Ya. Nah, dia bangun, dia sehat, dia masih ingat tuh. Dia bingung. Dia jalan. Sampai akhirnya dia kaget. Ternyata tempat yang dia lihat itu samar-samar, sebenarnya nggak jauh dari rumahnya. Siapa? Gereja. Gereja kita. Di daerah dekat pasar ya. Dia kaget. Ini kayak gue pernah lihat ya, di mana ya? Pikir. Oh iya. Saat dia lagi koma kayaknya. Dan dia naik motor, tabrakan lewat. Bagi dia itu sebentar peristiwanya ya. Bagi dia itu tapi sebenarnya dia udah berhari-hari itu di rumah sakit. Oh, cuman pada hari itu belum hari Sabat. Begitu dia datang, nggak terdengar suara, nggak ada orang. Kuan Litangnya juga lagi pergi. Kalau di Taiwan ada yang namanya Kuan Litang, penjaga gereja, biasanya jemaat. Nggak ada. Tapi dia lihat ada satu papan, jam ibadah, hari apa-apa. Oh, dia lihat hari Sabtu. Nah, dia cari, karena dekat tetangga, dia berusaha pada hari Sabtu, dia pergi. Tapi betapa kagetnya dia. Jadi seperti dia ngulang sebuah memori ya. Dia bilang dia nggak pernah ke tempat itu, nggak pernah sih. Kenapa ada di sini? Lalu, kok sama ya nyanyinya? Begitu dia masuk, saat itu saya lupa waktu itu nyanyi nomor berapa ya. 130 kok nggak salah. Pas seperti yang di dalam kecelakaan itu, nyanyian itu sedang dinyanyikan oleh jemaat. Dia terkaget-kaget. Nah, sejak saat itulah akhirnya dia percaya Yesus dan dia mengenal Tuhan Yesus dan dia boleh mengajak seluruh keluarganya untuk ikut Tuhan Yesus. Ya, itu kesaksian yang saya dengar di tahun 2014. Jadi hampir mirip tapi nggak sama. Kalau kita di Bandung, karena itu orang tua angkat dari almarhum Penatu Al Yunus, dia berdoa, dia berusaha untuk memenangkan orang tuanya untuk bisa menjadi Kristen. Meskipun memang kita tahu ya, pada umumnya orang tua, khususnya orang-orang yang memiliki latar belakang kepercayaan yang lain, nggak mudah. Dan kemarin saya sudah mengatakan seperti ibu saya juga bukan sesuatu yang mudah. Hanya kemurahan Tuhan, bukan karena kita, tapi Tuhan. Sama seperti orang tua angkat dari Penatu Al Yunus. Itu juga karena kemurahan Tuhan saya yakin. Diomongin pasti juga, apa-apaan sih? Ya, tapi Tuhan membuka jalan bagi dia seperti itu. Nah, di dalam Alkitab ada satu cerita. Mari kita akan lihat. Ya. Cerita ini sebenarnya tertulis dalam Kisah Rasul. Ya. Pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Maka judulnya saya bilang seisi keluarga dibaptisan. Ayat ke-12 hingga ke-15. Ya. Ayat ke-12 dikatakan, dari situ kami pergi ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Ini satu kota perantauan, orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kenapa Paulus bisa pergi tiba di Makedonia di Filipi?
karena memang Tuhan Yesus menghendaki dia pergi ke sana. Jadi ketika kita baca di atasnya, Paulus sebenarnya berniat untuk terus berada di Galatia Selatan. Kenapa Paulus ingin ada di Galatia Selatan? Karena dia sebagai seorang rasul kaget. Kenapa kaget? Karena ternyata orang-orang yang percaya Yesus pada saat itu cepat sekali berpaling meninggalkan iman kepercayaannya. Itu kita bisa baca nanti di Galatia pasal 1. Kok bisa begitu? Ya kita susah ngomong, karena memang secara histori catatan Alkitab memang seperti itu. Dan itulah kejadian di hujan awal. Seperti itu, klik. Dan dia nggak bisa menerima sebenarnya. Sebagai seorang rasul, dia tidak bisa menerima itu. Tapi Tuhan tetap menghendaki dia pergi ke Eropa. Sampailah dia di Eropa. Filipi ini ada di Makedonia, kalau secara benua dia ada di benua Eropa. Nah, seperti biasa, dia akan pergi kemana? Pergi ke rumah ibadah orang Yahudi. Maka di ayat selanjutnya dikatakan pada hari Sabat. Ya, keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Jadi Paulus datang ke rumah orang Yahudi, ibadah orang Yahudi, dia mulai berbicara. Kenapa? Karena dia juga memiliki latar belakang pendidikan Yahudi, agama Yahudi. Dan Paulus adalah seorang Farisi, pemimpin agama yang terdidik secara scholarship untuk memahami hukum dan peraturan Taurat. Jadi dia punya hak, kelayakan, masuk ke rumah ibadah orang Yahudi dan berbicara. Cuman di hari ibadah orang Yahudi, kita harus tahu, tidak seperti hari ibadah pada Kristen umumnya yang sekarang ada. Apa? Hari Sabat memang adalah satu hari. Tapi kapan dimulainya beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan, itu tidak ada jamnya. Karena dulu mungkin belum mudah orang menetapkan jam. Belum ada jam tangan, jam dinding, belum ya. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Begitu pagi mereka datang, mereka tunggu. Nah, maka dibuatlah aturan oleh mereka. Apa aturannya? Kalau sudah ada lelaki, jadi dia hitungnya lelaki, yang di atas 12 tahun, lebih dari 10 orang, maka kepala pemimpin rumah ibadah baru bisa memulai ibadahnya. Nah sisanya ngapain mereka? Ya duduk, kalau ada gulungan kitab, mereka baca sendiri. Jadi baru begitu ada 10 lelaki, kleneng, mulai. Nah, Paulus lihat pada saat itu lebih banyak perempuannya daripada lelakinya. Kenapa bisa begitu? Mungkin lelakinya masih ada urusan yang lain. Belum tiba lebih cepat. Atau Paulus tibanya lebih pagi. Dan yang rajin datang memang umumnya perempuan. Pagi-pagi sebelum ayam berkokok, dia sudah bangun. Kalau kita lihat ketika Yesus dikuburkan, 3 hari kemudian mereka pergi ke kubur Yesus. Siapa yang pergi sebelum matahari? Ibu-ibu juga. Memang ibu-ibu harus diacungin jempol. Paling pagi bangunnya. Ya, ibu-ibu ngumpul. Nah, ngapain dia ngumpul? Ya, ibu-ibu memang senang ngomong. Sebagian orang, kalau ngomong sama suami, suaminya diem aja. Ya kan, memang begitu. Lelaki cuman sepatah 2 kata, selesai. Sedangkan si ibu maunya ngomong terus ya, cerita dari ujung sampai kepala, dari kepala sampai kaki, kaki balik lagi, puter-puter di situ, nggak habis-habisnya. Nah, kalau udah sesama perempuan ngumpul, ya hanya ngomong ujung rambutnya aja. Waduh, kayaknya berjam-jam, berhari-hari nggak selesai-selesai. Nah, Paulus, satu, dia memahami keselamatan itu
nggak pandang bulu, besar, kecil, laki, perempuan, harus menerima anugerah Tuhan. Itu adalah konsep yang baru dia sebagai orang Farisi. Jadi ketika ibu-ibu lagi duduk di situ, lagi ngobrol-ngobrol asik, ya, ibadah juga belum dimulai, Paulus tentu minta izin dengan kepala rumah ibadat. Boleh nggak saya bicara dulu? Karena dia orang Farisi, ya boleh aja, silakan lo bicara. Nah, disitulah Paulus bicara. Apa yang dibicarakan Paulus? Sebentar. Pasti kita bisa baca sesuai dengan surat tulisannya dia, meskipun kita tidak bisa baca di sini. Kita bisa baca, nemukan surat dia di mana. Seperti di Roma, di Galatia, di surat-surat yang lain kita bakal bisa menemukan. Ya, tapi sebelum kita lari ke situ, kita perhatiin dulu dari satu orang perempuan ini. Kenapa? Karena dari saat Paulus berbicara, tidak semua perempuan yang duduk, diam, dengerin. Enggak. Semua sebagian perempuan duduk asik dengan apa? Obrolannya. Itu satu. Kedua, dia mungkin berpikir lagi. Lu orang baru, gua nggak kenal ya. Tiba-tiba datang meskipun lu orang Farisi. Tapi ini kan bukan pembicara yang biasa ngajarin kita. Udah biarin aja dia bicara-bicara ya kita dengerin. Kalau ada gunting kuku mungkin dia gunting-gunting kuku. Ya, ibu-ibu suka ya kan? Tak. Kalau nggak tahu ya, kalau ada kutu dia duduk belakang-belakangan, ya kita sebelum mulai ya kita, ya itu kan zaman dulu ya, nggak ada sampo, nggak ada pembunuh kutu, ya kita carilah. Serunya, sembari ngobrol. Wah kemarin gua nih kesini. Itu suami gua tuh dagang gak rame itu. Kenapa ya gak rame? Itu gara-gara kayaknya orang Cina datang bawa banyak barang ke sini. Jadi kita nih nggak banyak untung sekarang ya. Barang dia bagus, jualnya murah. Wah cilaka 12. Ngobrol terus ya, nggak tahu apa yang diobrolin. Kan sekarang banyak obrolannya. Sama ibu-ibu saat itu juga senang begitu. Hampir sama, dunia itu nggak akan pernah bergeser. Ya, kongko. Nah, ada satu ibu, sebenarnya seorang businesswoman. Jadi perempuan pinter dagang nggak? Pinter. Siapa dia? Lydia. Dari mana? Sebenarnya kita bilang dia dari Tiatira. Kalau saudara mau tahu Tiatira ada di mana? Di Asia Kecil di sini. Di Asia Kecil di sini. Di Turki kalau sekarang. Filipi ada di mana? Filipi itu ada di sini nih, nyebrang lautan. Kenapa dia mau begitu? Iya. Lydia ini kayak orang Cina sekarang. Senang migrasi pindah ke tempat yang lain. Tiatira itu terkenal dengan industrinya kain ungu. Linen. Ya, linen. Bukan sutra. Sutra itu harus dari Cina. Sutra bisa ke Eropa itu gara-gara Marco Polo mencuri ulat sutra. Kalau saudara baca histori ya, itu nggak gampang. Tapi akhirnya nanti Eropa bisa mengembangkannya bisa lebih baik. Tapi sekarang Cina lebih baik lagi dikembangkan. Bulak-balik ya sama-sama. Tapi linen itu udah umum. Bukan hanya ada di Cina. Tapi di negara Asia kecil khususnya di Turki. Khususnya di daerah Timur Tengah. Linen itu udah dikembangkan dari sejenis pohon linen. Tapi nggak sembarang linen. Karena apa? Karena diberi warna ungu. Hanya orang kaya yang baru bisa membelinya. Para pejabat, keturunan raja, keturunan bangsawan baru bisa membelinya. Jadi barang dagangannya Lydia ini bukan barang dagangan sembarangan. Kalau sekarang ibu-ibu suka nenteng LV, nah si Lydia ini kelasnya seperti itu, pedagang LV. Serius? Baca sendiri di situ. Kaya memang. Kenapa? Barang mahal yang dia dagang. Hanya untuk kelas tertentu dan orang tertentu. Dan dia jualnya kemana? Nah, mungkin kalau dia tetap di Tiatira,
kompetitornya banyak. Migrasilah dia kemana? Filipi. Kenapa? Marketnya besar. Banyak kerajaan-kerajaan kecil. Banyak keturunan bangsawan di situ. Pindahlah dia ke sana. Dagang di sana. Nah, sebenarnya dia ini orang Yunani. Orang Yunani. Tapi kenapa bisa beribadah di rumah orang Yahudi? Hanya ada satu kemungkinan. Perempuan ini nikah dengan orang Yahudi. Hanya akhirnya suaminya meninggal. Jadi kalau Anda cari, searching, ya, tanya, kemungkinan sangat besar posisi saat itu Lydia adalah seorang janda. Tapi janda kaya dan business woman. Meskipun demikian, suami sudah meninggal, harusnya meninggal pula lah iman kepercayaannya. Kan ya, biasa orang suka begitu kan, ikut-ikutan doang. Di mana pasangannya beriman di situ, dia ikut di situ. Di mana pasangannya beriman kemana, dia ikut ke sana. Ternyata Lydia tidak seperti itu. Dia tetap setia, dia hadir pada hari Sabat untuk beribadah. Dan bukan tetap setia, padahal dia pedagang kelas tinggi. Dia sangat menghargai orang yang berbicara di depan dia. Pedagang pinter memang harus begitu. Nggak peduli itu siapa yang bicara. Betul nggak? Jadi kalau secara attitude itu Lydia sangat bagus. Karena siapa tahu ternyata yang bicara itu bangsawan. Dia kenalan bangsawan, kan market bagi dia. Ini kan otak dagang kan begitu. Saya yakin dia nggak begitu, dia tulus mendengarkan firman. Karena hari ini adalah hari Sabat. Dia harus berhenti dari aktivitasnya. Dia untuk ngapain? Berpegang pada hari Sabat. Hari ini ada satu firman yang berbeda sekali. Kenapa? Tiba-tiba Paulus bilang, Injil adalah satu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dia kaget. Kalau yang lain diam, cuek, dia perhatiin. Apaan itu? Tahukah Injil? Injil itu adalah kabar baik. Anda bisa baca di dalam Roma pasal 1. 17, 16, ya 17. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu artinya kabar baik. Jadi jangan terjebak. Oh, Injil itu kitab Matius, Markus. Itu pencatatan untuk mengisahkan itu, maka disebut kitabnya Injil. Tapi Injil sendiri artinya adalah kabar baik. Kabar baik apa? Nah, tentu Paulus harus jelaskan. Tahu nggak kabar baik apa? Bahwa Yehova yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu telah bermanifestasi menjadi daging. Kaget mungkin orang, kok bisanya? Allah kan roh. Allah itu roh. Tapi hari daging, benar gak sih? Ya, kalau Anda baca di 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Kalau Anda membaca terjemahan secara King James bahasa Inggris, di situ sangat jelas dikatakan. Paulus mengatakan apa? God manifest flesh. Itu yang sulit diterima orang pada hari ini. Tapi di zaman itu orang percaya. Kenapa? Allah tak terbatas. Bisa nggak Allah menjadi manusia? Ya bisa lah. Jadi kalau Allah menjadi manusia, apakah di surga nggak ada? Ya enggak lah. Allah itu roh. Kemarin ya kita sudah belajar si Rahab sangat luar biasa. Allahmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langit itu berlapis-lapis. Ada di mana? Lapis 1, 2, 3, 4. Semuanya juga ada Allah. Karena dia memenuhi. Di langit dunia ini juga ada Allah. Apakah karena Allah ada di langit dunia lalu di langit alam roh dia tidak ada? Ya enggak begitu. Makanya dia bilang di atas dan di bawah. Kita kadang-kadang memikir kalau Tuhan ada di sini, di sebelah sana enggak begitu. Lalu kalau dia jadi manusia, apakah Tuhan enggak ada di tempatnya? Ya ada tetap. Karena dia bukan makhluk ciptaan. Kalau kita ciptaannya, kalau malaikat adalah ciptaannya, kalau di sini sekarang ada malaikat Gabriel, dia tidak mungkin ada di tempatnya. Karena dia tidak ada di mana-mana. Dia harus terbang. Tapi Allah nggak perlu. Dia ada di sana, dia ada di mana. Dan dia menjadi manusia.
Bukan sekedar menjadi manusia, tapi dia menyatakan dirinya siapa dia. Kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 8, Yesus dengan terang-terangan mengatakan, akulah Yehova itu. Paulus pernah ngalamin enggak? Pernah. Pasal 9 dalam Kisah Rasul, ketika dia dengan semangat untuk menganiaya orang Kristen, Tuhan memberi cahaya. Apa pertanyaan Paulus? Siapa kamu Tuhan? Apa jawaban Tuhan? Akulah Yehova. Anda bisa baca secara bahasa Yunani, akulah ekoemi. Baru dia kaget. Yehova. Makanya dia bilang, Yehova yang menjadi manusia. Dan dia mati. Bukan Tuhannya yang mati. Flesh. Dia harus menanggalkan fleshnya, dagingnya. Allah tidak pernah mati. Tapi Allah menyatakan hidup kembali dan menang. Diperhatiin. Lalu Paulus bilang, yang kemudianlah itu kamu harus percaya. Kenapa kamu harus percaya? Karena semua manusia, mau lu orang Yahudi, lu nikah sama orang Yahudi, ada di bawah kuasa dosa. Kenapa kita ada di bawah kuasa dosa? Karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa, telah jatuh dalam dosa. Dan dosa itu telah menjalar. Sehingga setiap kita berada dalam maut. Titik. Si Lydia perhatiin. Berarti gua, biarpun udah nikah orang Yahudi, sekarang gue percaya pada Yehova, sebenarnya gue juga adalah orang berdosa. Iya. Kalau berdosa kemana? Ya pasti mati. Pasti mati. Selesai. Karena upah dosa adalah maut. Saya nggak usah bukakan ya, itu ada di dalam kitab Roma semua. Pasal 6, 23, upah dosa adalah maut. Tapi Paulus bilang, jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Cukup kita percaya bahwa Dia adalah Allah, maka Allah akan membenarkan kita. Kenapa membenarkan? Karena kita ada dosa. Dia Maha Suci. Kalau kita tidak percaya, bagaimana Allah bisa membenarkan kita? Percaya dulu, baru Allah akan membenarkan. Tapi Paulus selanjutnya tidak berhenti untuk mengatakan membenarkan. Tapi lu juga harus memberi dibaptis. Kenapa memberi dibaptis? Mari kita lihat dalam Roma pasal 6. Anda bisa baca semua itu ada di Roma ya. Cuman saya loncat-loncat. Lihat ayat 3 dia bilang. Atau tidakkah tahu kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi Paulus menjelaskan di sini, selain kita percaya, kita perlu memberi diri kita dibaptis. Kenapa? Karena saat kita dibaptis, dia bilang, kita itu sama-sama dikuburkan. Setelah kita dikuburkan, kita dibangkitkan. Sehingga kita menjadi makhluk yang baru, manusia baru. Kenapa kita perlu dikuburkan? Karena kita nenek moyang itu berada dalam dosa. Maka Paulus pernah ngomong, kalau kita sudah menjadi manusia baru, apa yang dia bilang di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Peliharalah tubuh jiwa
dan roh-Mu. Kenapa? Karena inilah yang kita dapat saat kita dibaptiskan. Karena pada dasarnya memang manusia punya 4 unsur. Kalau Anda baca apa yang ditulis oleh Paulus. Daging akhirnya harus kita tanggalkan. Ini daging yang kita pakai. Dikuburkan. Karena bisa sakit, bisa tua. Kuburkan. Tapi saat kita melakukan baptisan, semuanya itu secara rohani dikuburkan. Dan kita dibangkitkan. Menjadi manusia baru. Maka apa yang dikatakan di dalam di dalam Wahyu pasal 20, mari kita lihat. Ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Yang ngomong nih, lu semua nih udah dapat kebangkitan pertama, maka berbahagialah mereka. Kenapa? Karena saat kita dikuburkan tadi itu ya, kita dibangkitkan. Sebenarnya setiap orang yang telah dibaptis dengan benar, itu telah menerima kebangkitan. Kebangkitan apa? Pertama. Apa yang terjadi? Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi kan kita mati nih secara daging, Pak Pendeta. Daging yang kita mati itu sebenarnya kematian pertama. Meskipun kita dibaptis, kematian pertama harus tetap digenapi. Daging kita harus kita tanggalkan. Tapi roh dan jiwa kita sudah dihidupkan. Maka kematian kedua, kalau Anda baca di dalam Wahyu pasal 21, kematian kedua itu adalah kematian kekal tidak berkuasa lagi. Kenapa bisa demikian? Karena kita sudah menjadi imam Allah dan kita sudah berada di dalam Allah sendiri, di dalam kerajaannya. Kerajaan Allah itu bukan kita yang bikin. Tuhan yang bikin, punya kuasa. Nah yang menjadi masalah, apakah baptis itu harus diselam? Iya. Ya kemarin saya sudah bilang ya, kita punya teknologi. ChatGPT, saya punya ChatGPT, tapi punyanya WhatsApp. Ya, mari, saya iseng aja. Ya, iseng. Ini bukan saya loh, saya iseng. Keisengan saya. Mari kita baca. Dia bilang sendiri itu, makna baptis itu adalah menyelam, membenamkan. Contoh, tuh lihat, Yesus, dia turun ke air. Masuk ke dalam air lalu keluar. Itu pasti diselam. Ethiopia juga sama. Ini bukan saya, cari aja di ChatGPT, tanya aja sendiri. Ya. Tuh tadi kan ya Roma pasal 6. Oke. So saya mau dalemin lagi nih, bener nggak nih? Saya tanya gini. Kalau menurut catatan sejarah, selam atau percik baptisan itu? Dia buka di sini. Kan itu kan data. Dioprek sama dia. Gereja abad pertama. Dalam dokumen abad kedua. Dalam dulu itu termasuk kanon DDK. Akhirnya dikeluarkan karena tidak termasuk catatan dari para rasul. Itu kemudian. Lihat apa dia bilang. Selam. Hanya kemudian ada yang harusnya dia bilang selam. Di mana? Dalam air mengalir. Itu catatan abad kedua, bukan saya yang catat, bro. Anda teknologi itu Anda nggak bisa buang, itu dunia masukkan datanya. Ngarang-ngarang memang. Nggak ada. Lihat aja baca sendiri. Sampai abad kedua, ketiga masih dia bilang tahu. Semua itu harus diselamkan. Itu catatan sejarah. Meskipun nanti dibilang di abad pertengahan lah baru orang berpikir lain. Terserah. Yang pertama artinya kalau kita lihat dari sini, para rasul nggak mungkin melakukan pemercikan. Pasti diselamkan. Makanya dia memberikan satu penjelasan, kita sama-sama kubur, sama-sama dibangkit. Baru punya kuasa itu.
Nah, Lydia sadar, wah penting ya. Iya, penting. Lalu apa yang terjadi? Maka kalau kita baca selanjutnya. Baca selanjutnya sangat jelas. Apa yang dia? Lihat ya. Tuhan membuka hatinya sehingga memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis, bersama-sama seisi keluar rumahnya. Nah, Alkitab memang tidak tahu, ini ada jedah nampaknya. Ketika dia di rumah ibadah orang Yahudi, dia mungkin sendiri. Anak-anaknya tidak datang. Familinya yang keturunan Yunani juga tidak bisa datang. Tidak boleh. Anaknya masih punya hak karena setengah Yahudi. Tapi nggak dikatakan di sini ada anaknya. Tapi setelah dia mendengar, karena atasnya itu personal dia sendiri. Dia memperhatikan, karena Alkitab sendiri mengatakan dia sendiri memperhatikan dan baik, akhirnya dibukakan hatinya. Tapi ketika dia dibukakan hatinya dan dia mengerti hal ini begitu penting untuk keselamatan atas jiwa dan rohnya, oh, hadiah ini bukan hanya untuk saya. Anak saya, begitu famili saya bukan orang Yahudi gimana? Bukan mereka itu. Koko saya, mama saya, adik-adik saya. Kan saya bisa jadi masuk ke rumah orang Yahudi gara-gara suami saya. Kata Paulus, Tuhan tidak pandang bulu. Karena semua manusia berada dalam dosa. Dosa itu harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Dibaptis. Dengan benar. Oh, kalau gitu seisi rumah saya lah. Ayo. Maka di sini dikatakan, sesudah ia dibaptis bersama-sama seisi rumahnya. Mungkin termasuk juga para pegawainya. Masuk juga para budaknya. Kalau dulu budak. Seisi rumahnya. Berapa banyak? Kita nggak tahu. Maka kalau kita baca selanjutnya, nggak aneh nanti kalau di Filipi ada gereja. Kenapa? Karena dari mereka inilah gereja Filipi. Dari siapa? Lydia. Karena tentu orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima Yesus, tidak lagi bisa menerima mereka. Mereka harus pergi kemana? Ke rumah Lydia untuk beribadah. Jadi penting nggak? Penting. Karena saking pentingnya, Lydia tidak hanya ego, dia memerlukan seluruh keluarganya. Setelah itu, nah dia ingin belajar lagi, dia bilang, setelah dibaptis, ia mengajak kami, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi kata percaya ini sudah dibaptis ya. Sungguh-sungguh. Marilah menumpang di rumahku, ia mendesak sampai kami menerimanya. Tentu orang harus percaya dan dibaptis, tidak boleh dipisahkan. Untuk bisa dibaptis perlu percaya. Bagaimana dengan bayi? Nah, saudara, satu ketika saya pernah ngumpulin begini, anak-anak jemaat dan anak aktivis, ya, yang sejak dibaptis dari bayi. Saya bilang sama mereka, ada masalah nggak dengan kalian jadi orang Kristen? Pak Pendeta, saya mau protes. Kenapa protes? Kenapa saya dibaptis dari bayi? Kenapa enggak jadi gede? Oh, ya. Betul. Kan kepercayaan harus dari iman sendiri dong. Saya bukan menentang baptisan gereja. Tapi kenapa enggak diberikan hak saya untuk bisa memilih? Oh, iya. Cuman sekarang kamu umurnya udah sampai segini. Ada orang belum sampai. Nah masalahnya papamu, mamamu enggak tahu tuh umur kamu bisa sampai sekarang. Kalau tiba-tiba begitu lahir enggak lama kemudian mati, gimana? Kamu udah terlahir. Nah, mama papamu melihat ini, bahwa baptis itu penting. Penting bukan untuk jasmani kamu, penting atas rohmu, jiwamu, dan kamu udah terlahir, dan ada dosa asalnya. Perlu nggak diselesain? Oh iya. Selesain. Dari bapakmu itu nggak jamin lu bakal hidup panjang. Dia juga nggak tahu. Kan bener kan? Makanya dia buru-buru baptis lu. Ya udah, nggak usah diributin. Terima aja, belajar sekarang. Ya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersaksi ya. Saya akan berbagi pengalaman hidup. Nama saya Kathy.
lahir tahun 1946 di Bandung. Waktu masih kecil, kedua orang tua saya tidak memeluk agama apapun. Seingat saya, ada orang gereja yang datang mengajak orang tua saya untuk ikut beribadah. Namanya Kusangmin sama Pakmi. Tidak tahu kenapa orang tua saya langsung mau ikut. Saya sebagai anak juga ikut beribadah di gereja ini. Dan hari Minggu ada ibadah anak-anak, saya juga ikut rutin. Pernah ibadah di Pasar Baru, di Bancai, sama sekarang ini di sini, di Pungkur. Yang saya ingat sampai sekarang, ada 4 orang majelis gereja dulu, namanya Lo Apak, Santimun, Kusangmin, sama Pakmeh, istri penautuaku. Beberapa tahun kemudian kami dibaptis di gereja Pungkur. Saya dibaptis tahun 1952. Setelah dewasa saya menikah dengan suami di luar Tuhan. Beberapa tahun saya vakum tidak ke gereja. Atas kehendak Tuhan suami memperbolehkan saya dan anak-anak ke gereja, tapi dia sendiri belum mau. Waktu begitu cepat berlalu, anak saya tidak mau ke gereja lagi. Beberapa tahun juga. Setelah anak saya menikah dan mendapat keturunan, saya mengajak cucu saya untuk datang ke gereja beribadah Sabat. Setiap Sabat, saya minta diantar sama anak saya untuk ke gereja bersama cucu. Rasanya seperti domba yang hilang, kembali lagi dia mau ke gereja lagi. Tinggal menantu saya, belum tergerak hatinya untuk ikut beribadah. Setahun kemudian dia mau masuk gereja Yesus Jati dan mau dibaptis dengan keinginan sendiri tanpa paksaan. Sampai saat ini keluarga kami beribadah di gereja Yesus Jati Pungkur. Puji Tuhan, dengan berdoa semua berjalan lancar. Semua anak cucu saya semua ke gereja sini dan dibaptis di sini. Puji Tuhan. Sampai di sini kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Kita akan sama-sama berlutut berdoa. Tapi sebelum kita tutup dalam doa, saya berikan kesaksian lagi. Mungkin beberapa tahun mungkin ya. Pasti saya yakin pernah kemari. Ada seorang ibu namanya Ci Xiu Hua. Ya. Dia bukan jemaat kita. Dia orang Pontianak berasal dari Singkawang. Ya, berasal dari Singkawang. Kita tahu tahun 70-an, tahun 80-an hingga tahun 90-an, mungkin sampai hari ini. Banyak sekali orang Pontianak dari Singkawang, dari Mangkat, nikah dengan para Buddha, bujang juga ya ke Taiwan. Karena apa? Karena mungkin sesama orang Tionghoa dan tidak perlu terlalu biaya emas kawin yang terlalu mahal, ya orang Indonesia. Maka termasuk Ci Xiu Hua ini. Dia nikah, tapi dia bukan nikah sama duda, dia sama bujang, sama-sama muda, ya bujang. Dan dia melahirkan anak, beberapa anak, salah satunya ada masalah di sekolah.
ada masalah di sekolah saat umur SMP. Nah, karena ada masalah di sekolah, guru BK-nya menyarankan untuk pergi ke satu orang, nah saudari inilah jemaat kita. Satu guru juga, gurunya adalah jemaat kita. Dia bilang, kamu ke guru ini minta tolong. Ya, dari kekurangan, dari segala sesuatunya, coba kamu komunikasikan ke guru ini. Nah, guru ini, jemaat kita membantu beliau. Jadi saudari Siuhua ini belum jemaat, ya, dia ada tinggal di Kalimantan. Tapi kalau hari ini ada gereja di Singkawang, itu sesuatu yang luar biasa dari perjuangan saudari Siuhua ini. Tapi kenapa bisa begitu? Nah ini. Jadi akhirnya dibimbinglah anak ini ya, dibimbinglah anak ini oleh jemaat kita ini yang adalah seorang guru. Dan pelan-pelan lebih baik. Kita tahu ya, beberapa negara yang cukup maju itu biasa sangat pengaruh. Nah, yang menjadi aneh adalah setiap kali mau ketemu pada hari Sabtu, saudari kita ini selalu menolak dengan alasan, maaf, saya nggak ada waktu di hari Sabtu. Dia cuma ngomong begitu aja, tapi lama-lama bikin penasaran, hari Sabtu ada hari apa sih yang spesial? Si guru bilang ini, oh saya ada aktivitas di gereja, jadi mohon maaf nggak bisa diganggu. Tapi kalau hari Minggu oke lah, no problem. Tapi kalau Sabtu jangan ganggu. Ya oke, tidak masalah. Itu satu. Kedua, di hari ulang tahun, nah si Siuhua ini yang bukan jemaat kita, karena dia sangat-sangat bersyukur karena anaknya itu udah jadi benar-benar, wah, jadi terkendali lah, pelajarannya bagus, sopan, jadi guru-guru yang oke. Nah, dia ingin ucapan terima kasih satu ketika ulang tahun, beliin makanan. Guru kita yang jemaat kita bilang gini, tidak ada darah ya, meusie, nggak ada dimasak dengan darah ada darah ya. Dia bingung. Kenapa? Oh, karena ini berkaitan dengan dia punya iman. Ya, dia bilang nggak bisa. Enggak. Saya kali ini membeli makanan, harusnya sih tidak ada darah. Tidak ada darah. Jadi silakan. Ya. Nah, itu makin penasaran ya, Sabtu nggak makan darah. Ini opo ya? Ya, opo. Nah akhirnya dia tanya, kamu ini Advent? Bukan. Hociao? Bukan. Lalu, saya Kristen? Apa? Dalam Mandarin ya, saya punya gereja sejati. Oh, di mana? Oh ini. Kamu datang? Nah, silakan. Karena lihat pola hidup dari guru ini dan guru ini baik, saya mau pergi. Pergilah dia sama anaknya ini nih. Pergi. Dia kaget ya. Pertama kali datang, pembukaan dalam bahasa roh. Ini gue salah gereja nggak ya? Baru kali ini nih kayaknya gue lihat masuk gereja, berisik kayak gini. Dia mau keluar. Tapi itu kan guru, anak murid gue udah bilang mau datang. Akhirnya dia datang, duduk. Ya, duduk. Untung ketika datang ada yang nyambut tamu. Suruh dia duduk di tempat minum teh. Ya, duduk dulu aja di sini minum teh. Ada diaken yang nemenin dia minum. Sampai ibadah mulai. Dia juga bingung si diakennya kok nggak suruh dia masuk. Dia tanya, karena ada TV, dia bilang, bukankah ibadah udah mulai? Iya. Kenapa saya nggak disuruh masuk? Terus si diaken bilang, tadi kan kamu takut. Jadi kamu takut, kita juga nggak bisa usir lu, juga nggak mau lu masuk. Bukan nggak mau masuk karena nggak boleh masuk. Nggak apa-apa. Kita masuk. Nah,
Cuman kenapa begitu? Nah, mulailah diaken itu menjelaskan bahwa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, dia tanya, "Lu orang Kristen?" "Bukan." "Oh. Tapi boleh nggak gua bukakan Alkitab untuk menceritakan?" Nah, mulailah si diaken itu mulai membukakan. Jadi dia nggak dekat kebaktian, bukain. Ya, lalu dijelaskan Kisah Rasul pasal 1, pasal 2, janji Tuhan itu. Bahwa Tuhan bilang jangan pergi-pergi, tunggu. Dan pasal 1 mengatakan mereka bertekun di dalam doa. Sampai pasal 2 menceritakan mereka berglosolalia, berbahasa roh. Nah, itulah mereka menerima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, ketika penjelasan ada doa. Ada doa. Ini vini, vidi, vici. Datang, lihat, dapat. Memang Tuhan mau kasih ya, jadi bukan kita. Jadi dia pas begitu doa, dia di sini, "Lu mau naik gak?" Karena jam ibadah juga udah mau berakhir, mau ikut? Ucapin dalam nama Tuhan Yesus, katakan haleluya. Maju ke depan. Dia tadi kan gak di aula, dia ada di ruang lain. Dia masuk, ikut ibadah. Bukan ikut ibadah, ikut doa. Mohon Roh Kudus. Ya tadi, langsung dapat. Hanya ngikutin, ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, katakan haleluya, haleluya. Dapat. Wah, dia senang ya. Pulang dia cerita sama suaminya. Suaminya orang kepercayaan. "Lu kerasukan?" "Bangga. Orang gue sadar. Gimana gue bisa kerasukan?" Ya. Nah, berselang, suaminya ikut datang, tapi nggak pernah mau masuk. Selalu kayak kita kalau di depan, bawa mobil, antar, berangkat lagi. Berangkatnya kemana? Berangkatnya pergi ke Family Mart, ke Costco. Tahu Costco? Ya, belanja, iseng, nungguin istrinya pulang. Anterin, jemput lagi. Karena dia sayang sama anaknya memang dia bilang udah berubah. Kaget dia, jadi dia anterin. Nah, sampai akhirnya istrinya bilang, "Boleh nggak dibaptis?" Kata si suami gini, "Karena gue ngelihat lu berubah, anak lu jadi berubah juga jadi lebih baik. Kai, sana." Ya, pergi dibaptis. Nah, karena udah sering ya, satu ketika si diakennya berpikir begini nih yang di depan penyambut tamu. Ini orang kok seringkali begitu antar pergi. Orang gereja pasang pagar ayu. Bukan pagar ayu ya, pagar jemaat. Jadi begitu dia aneh banget. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu, ditahan mobilnya. Turunlah dulu. Karena dia juga pikir, udah berbulan-bulan, istri gue juga udah dibaptis, ada di sini. Kenapa gue gak turun juga ya? Gue cuma duduk di Family Mart, ngopi, ngemil. Kalau bosan situ, gue pindah ke Costco, nyari makanan, baru jemput istri. Tiap minggu kayak gitu. Ya udahlah, gue berhenti. Tapi puji Tuhan, waktu itu gereja gak suruh juga dia langsung naik. Diterima lagi di depan, tempat minum teh. Ibadah-ibadah, sediakan, ayo kita minum teh. Ngobrol, dia liatin, dia juga nanya. Gua nggak disuruh masuk. Dia akan bilang, "Lu mau masuk?" "Boleh, kenapa gua nggak boleh? Istri gua masuk, anak gua masuk, kenapa gua nggak boleh masuk?" "Bukan kagak boleh masuk. Masalahnya, lu takut gak, kaget gak?" Enggak lah, gua mau masuk." "Boleh enggak?" "Boleh." Pergilah dia masuk, dipersilahkan, akhirnya dia masuk. Sama lagi, karena kebesaran dan anugerah Tuhan, dia terima Roh Kudus. Maka kalau sekarang ada gereja Singkawang, ada satu gedung Singkawang, ya, ini suami istri luar biasa ya. Begitu dia dapat anugerah Tuhan, anaknya jadi baik, dia bilang anaknya gini, ketika tamat SMA, "Lu jangan sekolah di Indonesia ya, jangan sekolah di Taiwan ya. Sekolah di Indonesia aja ya." Jadi di kontak kita, ada nggak sekolah Indonesia yang agak bisa berbahasa Mandarin? Dicari, itu dia tuh.
Presiden University di daerah mana tuh? Di Cikarang. Dia sekolah di situ. Anaknya ditaruh di situ. Suami istri itu beli rumah ruko di Singkawang. Berduaan dia tinggal. Nginjilin siapa? Nginjilin mama, bapaknya, mertuanya, kakak. Serius? Sekarang kalau situ ada gereja itu keluarganya mereka. Sampai itu anak lulus. Habis lulus kan harus pulang ya. Pulanglah mereka. Nih. Udah ada gereja, ada jemaat. Sampai sebegitunya. Tapi kenapa? Ya kembali lagi. Memang Roh Kudus yang dia terima nggak sia-sia. Bukan hanya sekedar berglosolalia, tetapi telah mengubah hidup dia untuk berlaku jauh lebih baik. Itu yang terjadi. Saya gitu lihat, ada ya orang. Saya tanya, lu nggak kerja? Dagang nggak perlu ditungguin, gampang diurusin. Berapa banyak? Lumayan banyak loh. Dia untuk itu, dia berkorban untuk kakaknya, untuk jelaskan. Datang, saya bilang luar biasa. Nah, itu hati yang diubahkan karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Jadi hari ini mari. Jadi kalau kita mohon sebagai bukti Roh Kudus tinggal, tapi lebih hebat lagi kalau kita bisa mengubah style hidup kita. Ya, mari kita sama-sama berlutut berdoa. Kita mohon Tuhan berikan Roh Kudusnya kepada kita semua. Mari kita sama-sama berlutut, kita berdoa.